Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Setiawan. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Elektro dengan NIM 201070017. Pada video pembahasan kali ini tentang mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ini kita akan membahas apa itu osiloskop. Yang kedua, bagaimana cara kerja dan kalibrasi osiloskop. Yang ketiga ini contoh pengukuran osiloskop dalam suatu rangkaian listrik. Dan yang keempat ini kesimpulan. Oke, kita masuk yang pertama, osiloskop. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Jadi sebetulnya apa sih osiloskop itu? Jadi secara sederhana, sanggup disimpulkan sebagai alat ukur elektronik yang sanggup memetakan dan memproyeksi tanda listrik dan frekuensi komponen elektronika. Osiloskop ini memetakan hasil pengukurannya dalam wujud digital maupun grafik sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipelajari. Ya, jadi osiloskop ini biasa disebut juga CRO atau Cathode Ray Oscilloscope. Jadi di samping tegangan, CRO ini juga dapat menyajikan gambar visual dari berbagai fenomena dinamik melalui pemakaian transducer yang mengubah arus, tekanan, tegangan, temperatur, percepatan, dan banyak besaran fisik lainnya menjadi tegangan. CRO ini digunakan untuk menyelidiki bentuk gelombang, peristiwa transien, dan besaran lainnya yang berubah terhadap waktu dari frekuensi yang sangat rendah ke frekuensi yang sangat tinggi. Jadi pencatatan kejadian ini dapat dilakukan oleh kamera khusus yang ditempelkan ke CRO guna penafsiran kuantitatif. Ya, di sini osiloskop ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi osiloskop ini banyak digunakan oleh para industri seperti penelitian, sains, engineering, medical, dan telekomunikasi. Untuk saat ini terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog. Osiloskop analog ini menggunakan teknologi CRT atau Cathode Ray Tube. Jadi untuk menampilkan sinyal listrik, dan osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Ya, di sini fungsi osiloskop ya. Jadi osiloskop ini memiliki fungsi yang banyak sekali ya. Berikut beberapa di antaranya. Yang satu, osiloskop ini bisa digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal yang bisa beroscilasi. Yang kedua, osilasi pula bisa mengukur tegangan listrik dan relasinya terhadap waktu. Yang ketiga ini dapat membedakan arus AC serta pula arus DC serta suatu komponen elektronika. Yang keempat ini mengecek sinyal dalam suatu rangkaian elektronik dan untuk mengenali noise dalam rangkaian elektronik. Selanjutnya ada fungsi lain dari osiloskop. Yang kelima ini mengetahui beda fase antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Yang keenam, untuk mengukur keadaan perubahan aliran atau fase dari sinyal input. Yang ketujuh, dapat melihat amplitudo tegangan, periode, frekuensi dari sinyal yang tidak diketahui. Yang terakhir ini untuk menganalisis gelombang dan fenomena lain dalam rangkaian elektronika. Oke, di sini jenis osiloskop. Jadi osiloskop seperti yang sudah dibahas tadi ada dua jenis. Yang pertama ini ada jenis analog, osiloskop analog. Jadi ketika kita menghubungkan probe osiloskop ke rangkaian, sinyal tegangan akan bergerak melalui probe ke sistem vertikal dari osiloskop. Jadi bergantung pada cara kita menyetel skala vertikal atau kontrol volt per diff. Jadi suatu alternator akan mengurangi tegangan sinyal atau sebaliknya, suatu amplifier akan memperkuat tegangan sinyal. Yang berikutnya, sinyal bergerak langsung ke plat pembelok vertikal dari CRT atau Cathode Ray Tube. Tegangan yang diterapkan ke plat pembelok tersebut menyebabkan titik sinar akan bergerak. Suatu berkas elektron yang menumbuk fosfor di bagian dalam CRT menyebabkan titik-titik sinar. Sinyal juga bergerak untuk men-trigger sistem dari star atau sweep horizontal. Jadi sweep horizontal adalah istilah yang mengacu kepada aksi sistem horizontal yang menyebabkan titik-titik sinar untuk bergerak pada layar. Pentriggeran swap horizontal menyebabkan dasar waktu horizontal menggerakkan titik-titik sinar pada layar dari ke kiri ke kanan dalam interval waktu tertentu. Oke, kita lanjut. Di sini ada osiloskop analog. Ya, di sini ada gambar diagram balok dari osiloskop. Ya, di sini ada vertical system, ada display system CRT-nya di sini, dan di sini juga ada probe. Jadi secara bersamaan aksi ayunan horizontal
Jadi aksi ayunan horizontal dan simpangan vertikal ini membekaskan grafik sinyal pada layar. Ya. Dan trigger ini diperlukan. Jadi trigger ini diperlukan untuk menstabilkan sinyal berulang. Jadi si trigger ini dia akan menjamin bahwa ayunan akan dimulai pada titik yang sama dari sinyal berulang. Jadi trigger ini sangat diperlukan ya untuk menstabilkan sinyal yang berulang. Yeah. Jadi tentang osiloskop analog ini ada beberapa kesimpulan yang harus kita pahami ya. Jadi ada kurang lebih ada 3 setelan atau setting dasar untuk mengakomodasikan sinyal yang akan diukur. Jadi yang pertama ini redaman atau amplifikasi sinyal. Jadi untuk ini menggunakan kontrol volt per diff. Jadi untuk mengatur amplitude sinyal sebelum ia diproses oleh sistem defleksi vertikal. Dan dasar waktu ini menggunakan kontrol second per diff, jadi untuk mengatur jumlah waktu per divisi yang dipresentasikan secara horizontal pada layar. Yang ketiga ini ada pen trigger osiloskop. Jadi pen trigger osiloskop ini seperti yang sudah dibahas tadi, pen trigger osiloskop ini menggunakan level trigger untuk menstabilisasi sinyal berulang sekaligus sebagai pen trigger atas single event. Juga pengaturan kontrol fokus dan intensitas agar didapatkan tampilan yang jelas dan visible. Selanjutnya ada osiloskop digital. Jadi gambarnya seperti ini, osiloskop digital. Jadi osiloskop digital ini adalah osiloskop yang prinsip kerjanya menggunakan mode atau proses digital semuanya. Mulai dari masukan sinyal sampai tampilannya. Banyak model, tipe dan merek osiloskop digital yang ada di pasaran. Harganya pun sekarang relatif sudah lebih murah dibandingkan dulu. Jadi beberapa komponen pada osiloskop digital serupa dengan yang ada pada osiloskop analog. Hanya saja, osiloskop digital ini mengandung sistem pemrosesan data. Dengan sistem tambahan tersebut, osiloskop digital ini mengumpulkan data untuk seluruh bentuk gelombang dan menampilkan kemudian. Ketika ia memasang probe osiloskop digital kerangkaian, sistem vertikal mengatur amplitude sinyal, sebagaimana pada osiloskop analog. Berikutnya, ADC. ADC ini dalam sistem akuisisi data akan mencuplik sinyal di titik-titik diskrit dalam waktu dan mengkonversi tegangan sinyalnya pada titik-titik tersebut yang disebut titik-titik cuplik. Clock cuplik sistem horizontal menentukan seberapa sering ADC mencuplik. Ya, di sini masih tentang osiloskop digital. Jadi osiloskop digital ini kecepatan atau detikan clock disebut kecepatan cuplik dan terukur dalam jumlah cuplikan per detik. Jadi titik-titik cuplik dari ADC disimpan dalam memori sebagai titik-titik bentuk gelombang. Secara bersama, titik-titik bentuk gelombang membangun satu rekaman untuk bentuk gelombang. Jumlah titik gelombang yang dibutuhkan untuk membangun satu gelombang disebut panjang rekaman. Sistem trigger menentukan titik awal dan akhir dari rekaman. Penampilan atau display atau layar akan menerima titik-titik rekaman sesudah disimpan di memori. Bergantung pada kemampuan osiloskop, pemrosesan tambahan dari titik-titik cuplik adalah berperan dalam memperbaiki tampilan. Ya, selanjutnya masih tentang osiloskop digital. Jadi di sini ada gambar diagram blok dari osiloskop digital. Jadi pada dasarnya dengan osiloskop digital ini sebagaimana pada yang analog dibutuhkan pengaturan setelan vertikal, horizontal, dan trigger untuk pengukuran suatu besaran. Oke, di sini ada spesifikasi osiloskop. Jadi sama seperti alat ukur lainnya, jadi osiloskop ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat mungkin. Alat ini untuk mengukur frekuensi, amplitudo, gelombang tanda listrik, namun tidak semua osiloskop memiliki kinerja yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari osiloskop di antara lain adalah spesifikasi yang terdapat dalam osiloskop itu sendiri. Di sini ada beberapa spesifikasi yang penting yang biasanya terdapat dalam osiloskop. Di sini ada bandwidth osiloskop atau lebar pita. Jadi salah satu spesifikasi yang terdapat pada osiloskop adalah lebar pita atau bandwidth. Bandwidth ini menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop. Dua, ada jenis osiloskop. Seperti yang tadi sudah dibahas, ada osiloskop analog dan osiloskop digital. Yang ketiga, ada jumlah channel atau kanal. Jadi osiloskop yang bisa membaca lebih dari satu sinyal dalam waktu yang sama serta menampilkan di layar secara simultan. Kemampuan tersebut tergantung dari jumlah kanal yang dimiliki dan osiloskop yang biasa dijual di pasaran mempunyai 2 hingga 4 kanal. Yang keempat ada sampling rate. Jadi sampling rate ini hanya berfungsi untuk osiloskop digital yang berfungsi untuk menghitung beberapa kali sinyal itu dibaca dalam satu detiknya.
Yang kelima ada wrist time. Komponen ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat osiloskop melakukan pengukuran. Yang keenam ini ada vertical sensitive. Vertical sensitive ini diukur dengan menggunakan satuan volt per div dan berfungsi untuk memperkuat sinyal yang lemah pada osiloskop. Yang terakhir yang ketujuh, ini ada input in bench. Jadi input in the bench ini digunakan pada saat mengukur frekuensi yang tinggi. Ya, di sini ada salah satu model osiloskop 3502C 20 MHz dual channel. Ini diproduksi oleh Hung Cheng. Jadi osiloskop model ini merupakan osiloskop yang menggunakan tabung sinar katoda atau CRT dengan ketajaman yang tinggi. Nah, di sini ada bagian-bagian osiloskop. Jadi yang pertama ini adalah volt atau per div, volt per div. Jadi untuk mengeluarkan tegangan AC. Ya. Yang kedua ini ada CH1 atau input X untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang diukur atau pembacaan posisi horizontal. Yang ketiga ini ada AC DC untuk memilih besaran yang diukur. Dan yang keempat ini ada ground untuk memiliki besaran yang diukur. Yang kelima ini ada posisi Y. Posisi ini untuk mengatur posisi garis atau tampilan di layar atas bawah. Yang keenam ini ada variabel. Variabel ini untuk kalibrasi osiloskop. Yang ketujuh ada selektor pilih untuk memilih channel yang diperlukan untuk pengukuran. Yang kedelapan ada layar menampilkan bentuk gelombang. Yang kesembilan ada instant mengatur cerah atau tidaknya sinar pada layar osiloskop. Yang kesepuluh ada rotating mengatur posisi garis pada layar. Yang selanjutnya 11 ini ada focus untuk menajamkan garis pada layar. 12 ini ada position X mengatur posisi garis atau tampilan kiri dan kanan. Yang ke-13 ini ada swap time per div digunakan untuk mengatur waktu periode dan frekuensi. Yang ke-14 ini ada mode ya. Di sini ada mode untuk memilih mode yang ada. Yang ke-15 ini ada variabel untuk kalibrasi waktu periode dan frekuensi. Yang ke-16 ini ada level menghentikan gerakan tampilan layar. Yang ke-17 ada XC trigger untuk trigger dari luar. Yang ke-18 ini ada power untuk menghidupkan osiloskop. Dan yang ke-19 ini ada CAL 0,5 PPP, peak to peak. Jadi kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Yang ke-20 ini ada ground osiloskop. Ground osiloskop yang dihubungkan dengan ground yang akan diukur. Yang 21 ini ada CH2 input Y untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang diukur atau pembacaan vertikal. Nah, kita akan membahas tentang cara kerja dari osiloskop. Jadi, cara kerjanya osiloskop itu bagaimana? Jadi, osiloskop ini mempunyai cara kerja seperti berikut ini. Jadi, komponen utama osiloskop adalah tabung sinar katoda atau CRT. Prinsip kerja tabung sinar katoda adalah sebagai berikut. Elektron dipancarkan dari katoda akan menembus bidang gambar yang dilapisi oleh zat yang bersifat flow range. Bidang gambar ini berfungsi sebagai anoda. Arah gerak elektron ini dapat dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Umumnya, osiloskop sinar katoda mengandung medan gaya listrik untuk mempengaruhi gerak elektron ke arah anoda. Medan listrik dihasilkan oleh lempeng kapasitor yang dipasang secara vertikal, maka akan terbentuk garis lurus vertikal dinding gambar. Selanjutnya, jika pada lempeng horizontal dipasang tegangan periodik, maka elektron yang pada mulanya bergerak secara vertikal ini juga bergerak secara horizontal dengan laju tetap, sehingga pada gambar terbentuk grafik sinusoidal atau grafik sinus. Sebuah benda bergetar sekaligus secara harmonik. Getaran harmonik atau superposisi yang berfrekuensi dan mempunyai arah getaran sama akan menghasilkan satu getaran harmonik baru berfrekuensi sama dengan amplitudo dan fase tergantung pada amplitudo dan frekuensi setiap bagian getaran harmonik tersebut. Hal itu berdasarkan metode penambahan trigonometri atau lebih sederhananya lagi dengan menggunakan bilangan kompleks. Bila dua getaran harmonik superposisi yang berbeda, frekuensi terjadi getaran yang tidak lagi periodik. Basis waktu secara periodik menggerakkan bintik cahaya dari kiri ke kanan melalui permukaan layar. Tegangan yang akan diperiksa dimasukkan ke Y atau masukkan vertikal osiloskop, menggerakkan bintik ke atas dan ke bawah sesuai dengan nilai tegangan yang dimasukkan. Selanjutnya, bintik tersebut menghasilkan jejak berkas gambar pada layar yang menunjukkan variasi tegangan masukan sebagai fungsi dari waktu. Bila tegangan masukan berkurang dengan laju yang cukup pesat, gambar akan kelihatan sebagai sebuah pola yang diam pada layar. Jadi di sini ada cara kalibrasi osiloskop. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan pengkalibrasian. Jadi setelah mengkonekkan osiloskop ke jaringan listrik PLN dan menyalakannya, maka yang harus kita amati pada layar monitor yang tampak di layar adalah harus garis lurus mendatar jika tidak ada sinyal masukan.
Langkah kedua ini atur fokus, intensitas, kemiringan, exposition, dan year position. Dengan mengatur posisi tersebut, kita nantinya bisa mengamati hasil pengukuran dengan jelas dan akan memperoleh hasil pengukuran dengan teliti. Langkah ketiga, gunakan tegangan referensi yang terdapat di osiloskop. Nah, kita bisa melakukan kalibrasi yang sederhana. Ada dua tegangan referensi yang bisa dijadikan acuan, yaitu tegangan persegi 2 fP dan 0,2 fP dengan frekuensi 1 kHz. Langkah yang keempat, ini tempelkan probe pada terminal tegangan acuan. Maka pada layar monitor akan muncul tegangan persegi. Apabila yang dijadikan acuan adalah tegangan 2 fP, maka posisi 1 volt per div. Jadi satu kotak vertikal ini mewakili tegangan 1 volt. Harus terdapat nilai tegangan dari puncak ke puncak sebanyaknya 2 kotak, dan untuk time per div 1 milisecond per div, atau satu kotak horizontal mewakili waktu 1 milisecond. Harus terdapat satu gelombang untuk satu kotak. Apabila yang tampak pada layar belum tepat, maka perlu diatur pada potensio tengah di knob volt per div dan time per div, atau pada potensio dengan label var. Selanjutnya di sini ada juga cara kalibrasi ya. Di sini ada cara kalibrasi untuk mengukur tegangan AC. Ini kita lanjut. Nah, di sini pengukuran tegangan listrik AC menggunakan osiloskop. Tegangan AC atau alternating current sering dikenal juga dengan tegangan bolak-balik. Jadi di sini ada caranya. Pertama, kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Jadi cara yang pertama ini on-kan osiloskop. Yang kedua, saklar time per div ini diputar ke 5 milisecond atau 5 milidetik. Yang ketiga ini saklar volt per div diputar ke 5 volt. Artinya satu kotak atau satu div pada layar osiloskop adalah 5 volt. Yang keempat ini pasangan probe pada terminal yang ingin diukur. Yang kelima, hitung tegangan AC berdasarkan gelombang yang ditampilkan. Ya, di sini ada contoh penggunaan osiloskopnya untuk mengukur tegangan AC. Jadi di sini ada tampilan layar ya, atau display pada osiloskop. Jadi karena kita mengatur 5, maka dia gelombangnya akan terbentuk seperti ini. Ini 4 per div didapatkan dari kotak 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kotak, yang artinya setiap kotak ini mewakili 2 div. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 volt. Jadi sedangkan tegangan puncak ke puncaknya adalah 20 volt. Perhitungannya adalah dengan 4 div dikalikan dengan 5 volt. Sesuai yang sudah diatur tadi volt per divnya. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 volt. Maka hasil pengukuran tegangan AC tersebut adalah 20 volt. Ya, selanjutnya ada mengukur frekuensi ya, tegangan AC. Untuk mengukur tegangan AC, jadi rumusnya adalah F sama dengan 1 per T. Jadi kita harus mencari periodenya terlebih dahulu. Di sini periodenya sudah didapat 5 kali 4 div, berarti sama dengan 20 milisecond. 20 milisecond ini harus dikonversi ke second, sama dengan 0,02. Jadi bisa dihasilkan 1 dibagi 0,02 sama dengan 50 Hz. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempraktekannya pada software Proteus 8.9. Jadi di sini kita akan membuat rangkaian sederhana untuk melihat arus AC. Kita akan membuatnya. Di sini yang diperlukan adalah memasukkan komponen alternator dan transformator 2P 2S dan menggunakan phase in. Tapi di sini kita menggunakan alternator aja, karena alternator ini itu merupakan sumber tegangan AC. Jadi alternator kita letakkan di sini dan kita tambahkan transformator 2P 2S. Untuk selanjutnya kita masukkan ground. Setelah masukkan ground, kita masukkan osiloskop. Dengan klik ini, osiloskop kita taruh sini. Maka ini kita sambungkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan. Untuk yang atas kita hubungkan ke channel A. Lalu yang bawah ini kita hubungkan ke channel B. Setelah dihubungkan, jangan lupa ground ini dihubungkan pada channel B. Ya. Nah, setelah ini kita harus melakukan penyetingan terlebih dahulu. Kita atur alternator di sini sebesar 12 volt. Dan frekuensinya kita atur sebesar 50 Hz. Oke, langsung kita run program. Ya, di sini mari kita lihat. Ya, karena di sini
diberi inputannya adalah terminal A, jadi kita hanya fokus ke terminal A. Kita bisa mematikan terminal atau display yang lainnya. Kita bisa mematikan, menonaktifkan, dan fokus kepada channel A. Ya, di sini kita melakukan penyetingan. Ini karena di sini kita susah untuk menghitung nilai kotak yang terdapat di sini, jadi kita bisa melakukan penyetingan terlebih dahulu. Di sini seperti yang sudah standar, di sini untuk melakukan penyetingan sumbu vertikal, di sini melakukan penyetingan pada volt per div. Jadi kita atur dengan 5, dan di sini ada horizontal. Horizontal ini adalah time per div. Jadi time per div ini bisa kita atur. Ya, kita atur ke dalam 5 milisecond. Ya, untuk posisinya kita atur ke bawah, ke tengah, kita paskan dengan kotak. Ya, jadi di sini kita bisa hitung ya. Langkah pertama kita harus menghitung FPP-nya. Jadi di sini ada rumus FPP. Jadi untuk mencari FPP ini adalah tinggi dikali harga kedudukan volt per div. Nah, di sini kita mencari tinggi. Berarti kita mencari div vertikal. Mari kita hitung. Di sini tingginya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak. Yang artinya satu kotak atau satu div ini mewakili 5 mV. Ya, jadi di sini bisa kita tulis FPP-nya. Bisa kita tulis di sini 5 tingginya dikalikan dengan harga kedudukan. Karena kita tadi mengaturnya dengan 5 mV, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25 volt. Ya, jadi di sini penyetingan ini untuk kotak ini. Jadi nanti kotak ini mewakili berapa milivolt. FPP sudah diketemui. FPP itu untuk mengatur peak to peak. Selanjutnya kita menghitung RMS. Jadi di sini ada rumus 0,5 dikalikan dengan 0,7 lalu dikalikan dengan FPP. FPP tadi sudah kita cari, hasilnya 25. Maka kalau kita hitung, di sini hasilnya adalah 8,75 volt. Ya, langkah selanjutnya kita dapat mengatur, dapat mencari nilai frekuensi. Ya, kita dapat mencari nilai frekuensi. Ya, langkah selanjutnya kita dapat mencari nilai frekuensi. Nilai frekuensi itu didapat dengan rumus 1 per T. Nah, jadi di sini kita harus mencari T atau periode terlebih dahulu. Di sini kita harus mencari lambda. Ya, kita di sini harus mencari lambda. Untuk mencari frekuensi, kita ini menggunakan harga kedudukan time per div atau yang bawah sini yang sudah kita atur. Kita atur ke 5 saja. Di sini kita hitung kotak atau div ini secara horizontal. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada 4 div. Yang artinya setiap per div ini mewakili 5. Berarti di sini dapat kita tulis ya, di sini dapat kita tulis lambda dikali harga kedudukan time per div. Jadi di sini kita cari T terlebih dahulu atau periode. Di sini lambda tadi sudah kita cari 4 dikalikan dengan 5. Dengan 5 sama dengan 20. Di sini 20 dengan satuannya milisecond. Ya, seperti yang sudah dibahas pada slide 25 tadi, untuk periode ini harus dirubah dalam bentuk second. Jadi 20 milisecond ini kita rubah menjadi second ini 0,02 second. Ya, untuk selanjutnya kita cari frekuensi. Rumus frekuensi ini sama dengan 1 per T. Karena kita sudah mendapatkan T-nya ini 0,2, berarti kita 1 dibagi
dengan 0,02. Ini mendapatkan hasil 50 Hz. 50 Hz. Nah, kita sudah mendapatkan nilai frekuensi. Untuk melihatnya apakah benar atau salah, sesuai atau tidaknya nilai frekuensi ini, kita dapat melihat pengaturan tadi. Jadi ini kita stop terlebih dahulu dan kita lihat di alternator. Ya, di sini sesuai ya, frekuensinya adalah 50 Hz. Sesuai dengan hitung-hitungan untuk mencari frekuensi. Jadi hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mengatur amplitudo dan frekuensinya ini dengan angka yang tepat. Dan juga menghubungkan pada terminal-terminal yang telah ditentukan. Jadi ini adalah langkah atau cara untuk membaca tampilan osiloskop melalui alternator yang bersumber tegangan AC. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.